Selamat bertemu para siswa kelas 10 dalam pelajaran matematika wajib. Selamat bertemu di YouTube Martin Kanginan, YouTube untuk belajar matematika, fisika, dan kimia. Kita hari ini akan membahas persamaan nilai mutlak, ya, sebagai awal dari matematika wajib. Acuan seperti biasa dalam buku pelajaran matematika wajib. Ini buku pelajaran matematika wajib, ya, untuk SMA, strip MA, strip SMK, strip MAK kelas 10 kelompok wajib, ya. Tulisan saya Martin Kanginan, penerbit Grafindo, jilid 1. Ya, buku ini sudah disahkan oleh Depdikbud dan lolos penilaian. Ya. Jadi pertama, apa itu konsep nilai mutlak? Ya. Apa itu konsep nilai mutlak? Itu Anda bisa baca di halaman 4 dan 5 dari buku ini. Ya. Nah, ini penting Anda kuasai karena setelah itu akan ada hal-hal kreatif yang harus Anda munculkan ketika membuat soal yang tidak sesuai dengan bentuk-bentuk yang telah kita berikan. Ya. Jadi konsep dari nilai mutlak adalah, ya, ini kita misalnya ini ada sumbu X, ya. Ini disebut garis bilangan. Ini ada 0, di kanan 0 itu bilangan positif, di kiri 0 bilangan negatif. Nah, bagaimana kalau kita bilang carilah titik yang jaraknya 3 satuan dari titik asal O. Ya, jadi gambarlah titik yang jaraknya 3 satuan dari titik O. Jadi Anda bisa gambar ini 1, 2, 3. Nah, ketemu titik ini plus 3. Ini jaraknya 3, ya. Jaraknya 3 dari titik O. Ya, jaraknya 3. Ya. Nah, bisa juga Anda ke kiri. 1, 2, 3, ketemu titik min 3. Ini pun jaraknya 3 satuan ini. Ya. Ini pun jaraknya 3 satuan dari titik asal O. Inilah konsep nilai mutlak, ya. Jadi nilai mutlak sebuah bilangan adalah jarak yang diukur dari titik asal O. Jadi nilai mutlak suatu bilangan itu jarak yang diukur dari titik asal O pada garis bilangan. Jadi misalnya harga mutlak min 4, ya, itu artinya sama dengan 4, ya toh. Jaraknya 4 karena di min 4 di sini jaraknya 4 dari titik asal satuan, ya. Jadi kalau kita bikin di sini min 4, nah, jaraknya kan 4, ya, jaraknya 4. Ya. Harga mutlak 4, jaraknya 4 juga dari titik satuan, ya. Tapi bilangannya plus, ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Ya, ini juga jaraknya 4. Ya, jadi harga mutlak 4 sama dengan 4. Itulah konsep nilai mutlak. Jadi konsep nilai mutlak adalah jarak, ya. Jarak diukur dari titik asal O. Harga mutlak min 7, jaraknya 7 dari titik asal O. Ya, 7 juga, ya. Bilangan 7 juga jaraknya 7 dari titik asal, ya. Sehingga akhirnya kita bisa dapat konsep nilai mutlak, ya. Inilah definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak harga min 7, dari min 7 sampai dengan 7. Dari mana asalnya ini? Ini asalnya dari, ini karena ini bilangan negatif, jadi dia min 7 sama dengan 7. Ya, jadi harga mutlak X sama dengan min X. Ya, kalau X-nya ini negatif. Ya, ini, ya. Negatif makanya min 7. Kalau positif maka langsung saja kan sama dengan 7. Ya, jadi kalau ini X ini positif, ya langsung aja sama dengan X. Jadi harga mutlak min 9 sama dengan min 9. Ya kan? Jadi kalau nanti ada harga mutlak min 9, negatif, ya. Kalau negatif, ya min 9. Tapi kalau harga mutlak 9, ya langsung aja 9. Inilah definisinya, ya. Jadi untuk X real, maka harga mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Harga mutlak X sama dengan min X jika X lebih kecil 0. Ya. Real itu artinya bilangannya tidak di bawah akar. Ya. Jadi yang dimaksud real ini real. Ya. Tapi kalau ini tidak real ini, ya. Ini tidak real.
Jadi kalau ada bilangan di bawah akar negatif itu tidak real. Nah, menyelesaikan persamaan nilai mutlak, ya. Ada dua bentuk di sini, ada dua bentuk, ya. Yang kita akan pelajari ada dua bentuk aja dulu, ya. Ya, dua bentuk saja. Nanti kita kembangkan bentuk lainnya sesuai dengan definisi, ya. Bentuk pertama itu adalah harga mutlak fx sama dengan a. Jadi bilangan di bawah tanda harga mutlak itu fungsi dalam variabel x. Sedangkan hasilnya adalah konstanta. Ya, dan konstanta ini harus positif, lebih besar sama dengan 0. Kalau konstanta ini negatif, ya, maka tidak ada penyelesaian dari x real. Karena nilai mutlak suatu bilangan selalu sama dengan positif. Jadi kalau negatif berarti tidak ada penyelesaian. Kalau dalam bentuk himpunan, ya himpunan kosong. Ya, misalnya ini, harga mutlak fx sama dengan min 2, maka himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Tidak ada x real yang memenuhi. Ya, nah, konsepnya seperti ini, hampir sama. Harga mutlak fx sama dengan a. Ada dua penyelesaian yang kita dapat. Untuk a lebih besar 0, ya. Bisa fx sama dengan a, bisa juga fx sama dengan min a. Jadi dua-duanya kita kerjakan. Dari sana kita dapat penyelesaiannya, ya. Oke, contoh soal. Selesaikan harga mutlak x min 4 tambah 3 sama dengan 6. Bagaimana? Nah, kalau kita lihat ini harus kita rubah ke bentuk fx. Harga mutlak fx. Di sebelah kiri hanya harga mutlak fx. Sebelah kanan harus bilangan konstanta. Ya. Nah, jadi kalau saya salin lagi soalnya harga mutlak x min 4 tambah 3 sama dengan 6. Nah, bentuknya harus seperti ini. Ya, jadi sebelah kiri ini saja boleh harga mutlak. Nah, ini harus dipindahkan ke sana kan, hilang. Ya, hilang. Kalau dalam bahasa matematik supaya ini hilang harus dikurangi 3, ya. Ini harus dikurangi 3. Berarti yang kanan juga harus dikurangi 3, ya kan? Gitu. Kemudian dijumlah kan. Kalau dijumlah ini tetap harga mutlak x min 4. Nah, ini hilang. Ya kan? 6 kurang 3, 3. Nah, ini bentuknya sudah mirip dengan harga mutlak fx sama dengan a, ya. Di sini a-nya sama dengan 3. Fx-nya adalah x min 4. Ya, sudah sama. Nah, maka solusinya apa tadi? Ada dua kan, ya. Satu adalah fx sama dengan a. Ya. Fx sama dengan a. Ini yang pertama. Yang kedua nanti fx harus sama dengan min a. Ya, jadi kita selesaikan dulu yang nomor 1, ya. Fx sama dengan a, ya. Fx sama dengan a. Ya, jadi fx-nya adalah x min 4. X min 4 sama dengan a-nya 3. Nah, yang ingin kita hitung x, ya. Di sebelah kiri hanya boleh x saja. Min 4 harus hilang, artinya ini harus ditambah 4. Berarti ini juga ditambah 4. Jadi hasilnya adalah ini hilang kan. X sama dengan 3 tambah 4, 7. Nah, dapat satu nilai. Oke. Sekarang yang kedua. Gitu. Yang kedua apa? Fx harus sama dengan min a. Yang ini, ya. Fx sama dengan min a. Fx-nya adalah x min, ini persamaan nilai mutlak yang kita cari, ya. Fx-nya adalah x min 4. Fx-nya adalah x min 4. A-nya adalah 3. Jadi min 3. Nah, seperti tadi untuk mendapatkan nilai x, min 4 harus hilang, berarti harus ditambah 4. Kiri ditambah 4, kanan juga harus ditambah 4. Maka hasilnya adalah ini hilang. Sebelah kiri sisa x saja. Min 3 tambah 4, 1. Jadi penyelesaiannya ada dua, ya. X sama dengan 7 atau x sama dengan 1. Dalam bentuk himpunan penyelesaian biasanya ditulis
HP sama dengan himpunan yang beranggotakan 1, 7. Begini ya. Ya. Inilah contoh soal yang pertama untuk bentuk pertama ya. Untuk bentuk pertama. Kita lanjut ke bentuk yang kedua ya. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Bentuk yang kedua ini ya. Jadi kalau tadi bentuknya harga mutlak fx sama dengan bilangan tetap ya. Kalau sekarang ruas kanannya itu fungsi. Fungsinya bisa pakai harga mutlak, bisa juga tidak. Sama saja ya. Mau bentuk ini atau bentuk ini sama saja ya. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama itu fx sama dengan gx. Nanti kita dapat x ya, dapat nilai x dari sini. Nah, x-nya harus diperiksa. Itu bedanya dengan tadi. Kalau tadi nggak perlu diperiksa. X-nya tidak perlu diperiksa. Kalau sekarang harus diperiksa ke persamaan mutlak semula. Persamaan mutlak semula ini. Ya, atau ini. Harus kita cek. Benar atau tidak? Kalau benar, berarti X yang kita peroleh adalah penyelesaian. Kalau tidak benar, berarti bukan penyelesaian. Ya, mudah saja. Yang kedua, fx sama dengan min gx. Ya. Kita akan dapat lagi nilai X. Kita periksa lagi terhadap persamaan mutlak yang diberikan semula. Kalau benar, termasuk penyelesaian. Kalau tidak, bukan penyelesaian. Oke, contoh soalnya di sini dari buku ini ya. Contoh soalnya adalah contoh soal 1/4. Anda bisa baca di halaman 8 nanti ya. Jadi Anda bisa baca di halaman 8 nanti ya. Jadi ini ada halaman 8 ya. Anda bisa baca nanti. Contoh soal 1/4 ini. Ya. Jadi Anda bisa baca. Ya. Jadi buku ini sangat bagus. Teori, contoh soal. Teori, contoh soal. Jadi, dan sesuai dengan kurikulum dan nanti Anda lihat kita juga akan bahas soal-soal SBMPTN, UN, dan soal-soal dari luar negeri. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita paham dengan baik. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Selesaikan harga mutlak 2x plus 1 sama dengan harga mutlak 4 min x. Ya. Oke, Anda lihat. Saya pakai tinta merah dulu ya. Anda lihat, ini adalah fx. Ya toh? Ini adalah gx. Ya, dan di sini gx-nya ada di tanda harga mutlak. Nggak ada harga mutlak juga nggak apa-apa. Ya. Maka penyelesaian yang pertama, kita penyelesaian yang pertama dulu ya. Fx sama dengan Gx. Nah, nanti X yang kita dapat harus diperiksa ya. Terhadap ini. Ya, ini persamaan yang untuk memeriksa hasil. Oke, kita masukkan Fx sekarang 2x plus 1. Ya. 2x plus 1 sama dengan 4 dikurang X. 4 dikurang X. Nah. Ciri-ciri kalau ini kan persamaan linear satu variabel ya. Bisa diselesaikan di SMP. Cirinya itu ruas kiri harus X. Ya. Ruas kanan bilangan. Itu cirinya ya. Jadi di sini hanya boleh ada X saja. Di sini hanya boleh ada bilangan saja. Jadi karena ada bilangan saja, maka ini harus hilang. Berarti ini dikurang 1. Kan gitu ya. Nah di sebelah sini nanti aja ya. Oke, satu-satu dulu. Jadi ini juga harus dikurang 1 bilangannya. Oke, kita satu-satu dulu ya. Kita hilangkan dulu bilangan di sebelah kiri. Ini sisa 2x. Sama dengan 4 kurang 1. 3. Ini tetap min x. Nah, gini dulu. Jadi pertama kita hilangkan dulu angka di ruas kiri. Langkah kedua kita hilangkan x di sebelah kanan. Karena x hanya boleh di kiri. Karena ini min x, maka supaya hilang kita tambah dengan x. Ya kan? Supaya hilang. Gitu. Kalau ruas kanan ditambah x, maka ruas kiri juga harus ditambah x. Ketentuannya seperti itu ya. Jadi saya nggak pindah-pindah ruas. 2x tambah x, 3x. Ini sudah hilang sama dengan 3. Dari sini kita dapat x-nya sama dengan 1. Nah ini harus kita periksa. Ya kan? Harus kita periksa ini. Memenuhi atau tidak. Ya, kita periksa. Oke, diperiksa ke sini. Ya. Oke, langsung aja kita masukkan ya. Harga mutlak
Ya oke, saya tulis dulu lah ya, harga mutlak 2x plus 1 sama dengan harga mutlak 4 min X. Oke, masukkan X-nya 1. Harga mutlak 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan harga mutlak 4 kurang 1. Jadi X-nya saya ganti 1 ya. X-nya saya ganti 1. Ya. Harga mutlak 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Harga mutlak 3 ini. Yang sini 4 kurang 1, 3 juga. Ya. Harga mutlak 3 di ruas kiri 3, di ruas kanan juga 3. Berarti memenuhi. Oke. Jadi X sama dengan 1 adalah penyelesaian. Ya, karena memenuhi. Dicek. Ya, ini ceknya memenuhi. Ya, jadi Anda lihat saya periksa ke sana. Oke. Berikutnya yang B. Ya. Yang B apa? Fx sama dengan min Gx. Ya, nanti juga hasilnya harus diperiksa. Ya, Fx-nya adalah 2x plus 1. Min Gx-nya adalah 4 dikurangi X. 4 dikurangi X. Oke. Sekarang yang kanan saya kalikan dulu. Min kali 4, min 4. Min kali min X plus X. Ini hasilnya 2X plus 1. Oke. Sekarang di sebelah kiri hanya ada boleh X. Ya, jadi ini boleh X. Di sebelah kanan hanya boleh min 4. Jadi supaya plus 1 hilang, ini kita kurang 1. Ini kita kurang 1. Ya kan, sekaligus saja. Supaya plus X ini hilang, maka ini harus dikurangi X. Maka ini harus dikurangi X. Kan begitu. Sekarang kita jumlahkan. Apa yang kita dapat kalau kita jumlahkan? Ini bilangannya hilang. Jadi sekarang sekaligus ya. Karena Anda sudah mahir. 2X kurang X, X. Ini hilang. Nah, X-nya hilang. Min 4, min 1, min 5. Nah, kita dapat X min 5. Kita periksa ke bintang ini ya, ke persamaan semula yang bintang ini ya. Kita periksa ke sini. Oke, saya tulis lagi. Betulkah harga mutlak 2X tambah 1 sama dengan harga mutlak 4 min X? Betulkah ini? Oke, kita coba lagi sekarang. Ya, X-nya kita ganti min 5, ini kita ganti min 5, ini kita ganti min 5. Oke, kita masukkan. Harga mutlak 2 kali min 5 tambah 1. Harga mutlak 4 kurang 5. Oke, kita hitung. 2 kurang 5, min 10. Min 10 tambah 1, min 9. Ya, jadi ini harga mutlak min 9. Yang ini, min 5, plus 5. 4 tambah 5, 9. Harga mutlak 9. Sama enggak? Harga mutlak min 9 ya 9. Karena nilai mutlak kan dipositifkan. Ini juga 9. Benar. Ya, jadi X sama dengan min 5 memenuhi. Ya. Jadi memenuhi X sama dengan min 5. Ya, makanya saya kasih tanda centreng. Dengan demikian hasilnya adalah, penyelesaiannya adalah X sama dengan min 5 atau dari hasil yang pertama tadi ini contreng juga benar, atau X sama dengan 1. Nah, ini jawabnya. Ada 2 nilai. Atau kalau mau pakai himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan min 5 dan 1. Ya. Ya, kalau Anda baca dari buku ini, ada caranya. Saya membantu Anda di sini. Nanti kita akan lanjut lagi ke bentuk di mana kita harus kreatif. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya kalau Anda lihat tidak ada harga mutlak di sebelah kanan. Ya, sama saja sebetulnya. Cuma biar sekalian ya. Jadi ini bentuknya kalau Anda lihat adalah harga mutlak Fx sama dengan Gx. Ya. Jadi kalau yang tadi itu ada harga mutlaknya ya. Jadi kalau yang tadi ini ada harga mutlaknya kan. Ada harga mutlaknya. Sekarang tidak ada harga mutlaknya ya. Penyelesaiannya sama saja ya. Anda sudah mahir ya, saya cepat saja. Yang pertama itu adalah
fx sama dengan gx. Ya, jadi fx-nya itu adalah x plus 2. Gx-nya adalah 3x min 4. Ya. Terus ini hanya boleh x, ini hanya boleh min 4. Jadi di sini harus dikurangi 2, di sini harus dikurangi 2. Kemudian ini harus min 3x, berarti di sini juga min 3x. Ya. Kalau kita jumlahkan, ini akan hilang. X dikurangi 2x min 2x. Ini hilang, min 4 min 2 min 6. Kita dapat x-nya sama dengan 3. Diperiksa ke semula ini ya, diperiksa ke sini. Harga mutlak, betulkah harga mutlak x plus 2 sama dengan 3x min 4? Ya, betulkah? Kalau betul, maka ini penyelesaian, akan saya contreng. Kalau tidak betul, akan saya silang. Berarti bukan penyelesaian. Oke? Kita cek sekarang. Masukkan x sama dengan 3. Jadi kita ganti 3 di sini, kita ganti 3 di sini. Jadi harga mutlak 3 tambah 2. 3 kali 3 kurang 4. Ya. Anda akan dapatkan, ini harga mutlak 5. Ini 3 kali 3 9, 9 kurang 4 5. Harga mutlak 5 adalah 5. Ya, jadi betul ya. Dengan demikian ini adalah penyelesaian ya. X sama dengan 3 adalah penyelesaian. Oke, yang kedua. Ya, penyelesaian yang kedua. Fx sama dengan min gx. Fx-nya adalah x plus 2. Min gx-nya adalah 3x kurang 4. Oke, jadi kita kalikan dulu. Min 3x plus 4. X plus 2. Di sini hanya boleh x saja. Di sini hanya boleh bilangan saja. Maka di sini harus dikurang 2. Kiri dikurang 2, kanan dikurang 2. Ini harus ditambah 3x supaya hilang 3x-nya. Berarti di sini juga harus ditambah 3x. Kemudian kita jumlahkan. Maka ini hilang. X tambah 3x 4x. Ini hilang. 4 dikurang 2 adalah 2 ya. 4 dikurang 2 adalah 2. Berarti x-nya sama dengan 2 per 4 alias setengah. Nah, kita periksa ke tanda silang yang ini. Betulkah harga mutlak x plus 2 sama dengan 3x kurang 4? Ya. Kalau betul ini jawabannya saya contreng. Tapi kalau tidak betul saya silang. Bukan penyelesaian. Oke? Kita ganti sekarang x-nya dengan setengah. Ya, jadi harga mutlak setengah ditambah 2. Di sini 3 kali setengah dikurang 4. Oke? Hasilnya adalah di sini harga mutlak 2,5. Di sini 3 kali setengah itu 1,5. 1,5 dikurang 4 dikurangi 2,5. Ya. Jadi kalau Anda lihat harga mutlak 2,5 ya 2,5. Sementara di sini min 2,5. Jadi salah. Ya, tidak memenuhi. Berarti ini tidak memenuhi ini. Nah, saya silang. Tidak memenuhi. Jadi jawaban kita hanya satu ya. Jawaban kita, jadi penyelesaiannya hanya satu ya. Jadi penyelesaiannya hanya satu, yaitu X sama dengan yang tadi. Ini. Ya, yang benar tadi. 3. Udah. Jadi kalau pakai HP, HP-nya sama dengan himpunan yang beranggotakan 3. Oke, ya. Inilah jawaban kita untuk soal ini. Terima kasih. Semoga dengan beberapa contoh itu pemahaman konsep dasar Anda tentang persamaan nilai mutlak bisa dipahami dengan baik. Tetapi kita masih akan memberikan persamaan nilai mutlak part 2 ya. Karena masih ada beberapa bentuk, ada satu bentuk lagi yang belum selesai dan satu lagi adalah soal HOT ya, High Order Thinking, dan kita ambil dari soal dari Amerika ya. Terima kasih atas
perhatian Anda. Jika Anda suka dengan video pembelajaran ini, silakan di-subscribe dan like, atau kalau perlu beri komen, supaya Anda bisa mendapatkan video-video kami setiap harinya. Dan juga agar mendukung kami lebih semangat untuk menyediakan pembelajaran matematika, fisika, kimia bagi Anda para siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 10. Akhirnya salam dari saya, Martin Kanginan. Tetap semangat.